Pada kali ini saya akan kembali membahas tentang pertandingan Australia melawan Indonesia, yang mana hasil akhirnya adalah Indonesia harus kalah dari Australia dibantai dengan skor 1-5, dan banyak sekali yang kecewa dan saya sendiri pun termasuk yang kecewa. Selain itu banyak muncul tagar di media sosial bahwa Kluivert out, dan juga ada yang mengatakan bahwa Indonesia bermain jelek dan buruk. Nah, untuk yang mengatakan bahwa Indonesia bermain jelek dan buruk ini, saya kurang setuju karena di sini saya akan memberikan suatu opini saya sendiri yang berdasarkan dengan data dan fakta, tidak berdasarkan karena emosional. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya pada video saya sebelumnya, bahwa Indonesia memang hasil akhir kita kalah 1-5, namun secara data statistik kita bisa memenangkan data tersebut dan kita menguasai jalannya pertandingan. Nah, berdasarkan data statistik tersebut, kita menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola sebanyak 61% berbanding 39% yang dilakukan oleh Australia. Selain itu, kita melakukan tembakan sebanyak 11 kali berbanding 9 kali yang dilakukan oleh Australia. Dan kita melakukan operan sebanyak 518 kali dengan akurasi operan sebesar 86%. Nah, dari data statistik tersebut, kita bisa mengatakan bahwa, atau saya mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia itu tidak bermain jelek dan buruk. Ya, memang meskipun hasil akhirnya kita harus kalah dibantai, namun secara permainan tim nasional Indonesia itu tidak jelek. Dan selain itu, berbicara fakta, meskipun kita hanya mencetak 1 gol, namun dari gol yang diciptakan itu berhasil melalui proses build up atau serangan dari bawah yang cukup bagus. Dan saya catat ada 17 operan yang dilepaskan tanpa terputus yang dilakukan oleh pemain Indonesia, sehingga terjadilah gol yang dicetak oleh Romani dan kita berhasil memperkecil kekalahan. Pada saat itu skor masih 4-1 pada menit ke-76 kalau tidak salah. Nah, dari situ saya bisa mematahkan dengan menggunakan data dan fakta bahwa Indonesia tidak bermain jelek. Nah, bagi yang mengatakan Indonesia bermain jelek, mungkin bisa mengkoreksi atau melihat kembali videonya, dan mungkin yang mengatakan seperti itu tidak menonton pertandingan secara penuh, hanya melihat live skornya atau melihat cuplikannya. Nah, selain itu kita kebobolan 5 gol, dan dengan kebobolan 5 gol ini banyak sekali yang menyudutkan beberapa pemain. Yang menjadi sasaran adalah diantaranya adalah Nathan Joaon, Marten Paes, Mes Hilgers, dan lain sebagainya. Dan bahkan ada seorang anggota Dewan DPR RI yang membandingkan antara Rizky Ridho dengan Mes Hilgers, yang mana bilang bahwa Rizky Ridho itu lebih bagus daripada Mes Hilgers. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa Nathan yang menjadi seorang camat di sini artinya tidak pernah dimainkan di klubnya, sehingga lini tengah dari Indonesia ini sering kejebolan. Dan juga selain itu ada yang mengatakan bahwa Marten Paes yang di sini bermain buruk karena kebobolan 5 gol. Nah, di sini kita bahas tentang Marten Paes terlebih dahulu. Nah, Marten Paes ini adalah seorang kiper, dan penampilan dari seorang kiper itu juga bergantung kepada pemain belakang yang ada di depannya. Dan seperti yang telah kita ketahui adalah gol-gol yang terjadi adalah karena penjagaan dari lini belakang yang kurang baik, dan nanti akan saya bahas tentang satu persatu bagaimana terjadinya 5 gol yang terjadi, gol dari Australia. Nah, di sini tidak bisa menyalahkan Marten Paes karena jika diakumulasi beberapa pertandingan, banyak sekali penyelamatan yang terjadi yang dilakukan oleh Marten Paes. Dan selain itu mengenai Nathan Joaon, dan mungkin benar bahwa Nathan Joaon ini jarang bermain di klubnya,
Namun pertandingan kemarin secara statistik Nathan Juaon ini merupakan salah satu pemain yang banyak melepaskan passing akurat, akurasi operan sebanyak 91%. Dan mungkin kesalahan terjadinya penalti ini memang fatal sekali, namun jika dilihat dari data statistiknya, Nathan Juaon ini seharusnya tidak terlalu bermain buruk. Nah, dengan Mads Hilgers, memang Mads Hilgers ini ya seharusnya tidak bisa dibandingkan dengan Rizky Ridho, dan kita juga tidak ingin membandingkan masing-masing pemain. Nah, Mads Hilgers ini merupakan salah satu bek terbaik di Liga Belanda, dan dia bermain di klub Twente dan menjadi pemain yang termahal di Indonesia, dan menurut saya tidak bisa dibandingkan dengan salah satu pemain karena memang tidak seharusnya dibandingkan, karena ini adalah bermain secara tim, dan Mads Hilgers sendiri juga baru menjalankan beberapa pertandingan dengan tim nasional Indonesia dan kondisinya pun sering tidak maksimal karena sering cedera. Nah, oke, di sini akan langsung saya jelaskan tentang dan akan saya berikan fakta mengenai terjadinya 5 gol yang diperoleh oleh Australia, dan saya lihat ternyata dari 5 gol itu adalah merupakan semua kesalahan yang terjadi dari pemain Indonesia sendiri, dan berbeda dengan gol yang diciptakan oleh Indonesia melalui hasil build up dan serangan yang terukur. Nah, namun gol yang dicetak oleh Australia ini merupakan kesalahan dari pemain Indonesia, dan bayangkan 5 gol yang terjadi adalah berasal dari kesalahan dari pemain Indonesia. Nah, oke, kita bahas gol pertama. Nah, gol pertama ini adalah kesalahan dari Nathan Juaon yang mana melakukan pelanggaran di kotak penalti, dan seharusnya Nathan Juaon tidak melakukan pelanggaran karena memang pertandingan ini ada VAR yang mana setiap pertandingan, setiap pelanggaran pasti direview oleh VAR, dan akhirnya Australia ini bisa mencetak gol melalui titik penalti, dan pemain Australia ini melakukan tendangan ke sebelah kanan pojok gawang dari Maarten Pas, sehingga Maarten Pas ini salah langkah dan akhirnya kebobolan. Nah, selanjutnya yang gol kedua, dan gol kedua ini adalah menurut saya kesalahan dari Tom Hae, yang mana Tom Hae ini salah menyapu bola sehingga bola itu akhirnya melewati garis pertahanan Indonesia, yang mana pada saat itu ada Mads Hilgers dan Jai yang sudah terlanjur maju dengan garis pertahanan yang sangat tinggi, dan ada pemain Australia yang bergerak cepat dari belakang untuk mengejar bola, sehingga akhirnya pemain Australia itu menghadapi 1 lawan 1 dengan Maarten Pas dan akhirnya bisa mencetak gol. Nah, itulah gol yang terjadi karena kesalahan dari Tom Hae yang mana salah menyapu bola sehingga akhirnya menjadi serangan balik yang mematikan dari Australia. Dan di sini Maarten Pas pun seharusnya kesulitan jika 1 lawan 1 seperti ini, dan ada 2 pilihan, apakah akan maju atau apakah akan menunggu pemain Australia ini melakukan tendangan, dan ini menjadi keputusan yang sulit untuk seorang kiper. Nah, lalu kita membahas tentang gol ketiga. Nah, gol ketiga ini juga diawali dari kesalahan Tom Hae, karena memang Tom Hae di sini berhasil merebut serangan dari Australia. Nah, namun Tom Hae di sini terlalu lama menguasai bola dan tidak segera melepas bola, baik itu dioper atau dibuang, sehingga penguasaan bola dari Tom Hae ini direbut oleh pemain Australia. Nah, pada saat direbut, Nathan Juaon berusaha menutup pergerakan dari Australia agar tidak melakukan serangan balik yang berbahaya. Nah, namun di sini saya melihat Tom Hae tidak menutup area yang kosong di tengah, namun justru Tom Hae berusaha untuk merebut bola. Nah, dengan Tom Hae yang merebut bola ini, sehingga fokus antara Nathan dan juga Tom Hae ini adalah merebut bola dari pemain Australia yang
menguasai bola sehingga posisi di tengah ini kosong. Nah, akhirnya pada saat itu pemain Australia berhasil melakukan operan-operan dan melakukan tendangan meskipun ditepis oleh Martin Paes, namun bola akhirnya bisa ditendang kembali oleh Irvin yang mana akhirnya mencetak gol ketiga. Nah, itulah kesalahan-kesalahan 3 gol yang terjadi di babak pertama. Nah, lalu kita membahas gol yang terjadi di babak kedua. Nah, dilihat dari babak kedua ini terjadi perubahan yang sangat signifikan dan kita melihat Indonesia berhasil menguasai pertandingan dan banyak melakukan tendangan baik itu tendangan ke gawang dan tendangan-tendangan yang tidak tepat sasaran. Nah, meskipun begitu terjadi perubahan di sektor pertahanan yang mana sebelumnya garis pertahanannya terlalu tinggi dan pada kali ini sedikit ditarik ke belakang sehingga sedikit peluang-peluang yang terjadi yang dihasilkan oleh Australia dan kita banyak yang memberikan banyak perlawanan. Nah, lalu terjadinya 2 gol ini juga karena kesalahan yaitu melalui sepak pojok. Dan gol yang pertama melalui sepak pojok ini karena kesalahan yang dilakukan oleh pemain kita yaitu Sandy Walsh yang tidak bisa menjaga Lewis Miller yang mencetak gol dengan baik. Nah, seharusnya dilihat dari strategi corner kick atau tendangan sudut ketika bertahan, yaitu di sini Indonesia melakukan pertahanan man to man pada saat melakukan corner dan di sini terlihat banyak penjagaan 1 lawan 1 yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia. Salah satunya adalah Sandy Walsh yang menjaga Lewis Miller. Nah, namun Lewis Miller di sini mungkin kalah secara fisik dan power. Akhirnya Lewis Miller bisa mencetak gol dan saya lihat mungkin sulit bagi Martin Paes untuk menghalau terjadinya bola karena memang sundulan yang dilakukan ini keras, terarah dan sulit mungkin untuk kiper untuk menepis sundulan ini. Nah, lalu gol yang kedua adalah gol yang dicetak oleh Irvin kembali. Nah, kembali Indonesia melakukan bertahan untuk menghadapi tendangan sudut ini secara man to man dan Tom Haye di sini kebagian untuk menjaga Irvin. Nah, lagi-lagi Tom Haye ini tidak bisa menjaga Irvin dengan baik. Akhirnya Irvin berhasil mencetak gol dan kembali Martin Paes tidak bisa menghalau karena memang sundulan yang dilakukan ini cukup keras dan tepat berada di depan gawang dan akhirnya Indonesia kebobolan dengan skor 5-1. Nah, inilah yang terjadi bahwa 5 gol yang dihasilkan oleh Australia itu berhasil dari kesalahan kita sendiri. 3 gol berasal dari tendangan mati yaitu penalti gol pertama dan yang kedua berasal dari set piece corner sehingga akhirnya bisa disundul oleh pemain Australia. Nah, inilah mungkin fakta dan statistik yang saya berikan kepada teman-teman semua. Nah, mungkin banyak teman-teman semua yang menilai pertandingan ini secara emosional karena memang hasil akhirnya kita kalah dan mungkin banyak yang kecewa apabila Sintayong digantikan oleh Patrick Kluivert. Nah, mungkin itu menurut saya juga suatu hal yang wajar. Namun kita sebagai pecinta sepak bola sebaiknya tidak hanya melihat pertandingan secara hasil saja, namun kita lihat pertandingan secara seluruhnya, baik itu dilihat dari fakta, data statistik yang terjadi dan kita sehingga tidak hanya menyalahkan berbagai pihak yaitu diantaranya menyalahkan pemain, pelatih dan federasi, namun kita harus menggunakan logika kita untuk berpikir sehingga kita tidak menjatuhkan mental dari Indonesia yang sebenarnya nanti kita akan melawan Bahrain dan kita lihat bagaimana hasil pertandingan melawan Bahrain dan permainan dari Indonesia melawan Bahrain nantinya. Oke, terima kasih.